Lah, rangkaian ini bisa menghubungkan buat live, tinggal nanti kita setting, tapi nggak bisa ngecas. Ini problem utamanya. Jadi di sini fokus postingan kali ini akan membahas tentang produk ini. Produknya namanya Mopai KT511. Ini USB yang konektornya Type C dengan 3 lubang. Nih, 1, 2, 3. Oke, supaya nggak gagal paham dan juga paham yang akan saya jelaskan, silakan tonton selengkapnya, jangan di skip dan pastikan nonton sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam bosku. Lama nggak jumpa, saya sibuk di dunia offline ngurusin usaha bordiran. Kali ini saya akan posting tentang tutorial atau review USB OTG yang bisa live sambil charging. Bahkan yang mau saya review ini lubangnya ada 3 ya. Satu lubang buat USB 3.0, satu lagi buat Type C yang charging, satu lagi Type C data. Ya, selengkapnya seperti ini. Oke, sebelumnya yang akan saya bahas di sini adalah live dengan aplikasi kamera VLive ya. Ini ada HP Redmi Redmi 9T. Ini Redmi 9T dengan spesifikasi RAM 6+2 virtual, terus penyimpanan 128, kemudian baterai badak 6000 mAh. Kemudian ini ada handycam merek Panasonic seri HCV385. Ini yang saya andalkan ketika live di sini. Yang saya lakukan adalah live pengajian ya, streaming acara pengajian atau acara yang membutuhkan daya tangkap jauh. Ini buat video, ini buat yang streamingkan. Kalau audionya saya ambil di mixer. Bagi yang pengen tahu rangkaiannya gimana, silahkan komen di kolom komentar, nanti saya buatkan. Kemudian untuk menghubungkan HP kamera VLive ini, aplikasi kamera VLive supaya bisa nyambung dengan handycam, ini kita butuh yang pertama OTG ya. Ini OTG-nya, ujungnya Type C sesuai dengan Redmi 9T. Kemudian kita pakai HDMI video capture. Di sini ini yang berfungsi untuk menangkap gambar video dari handycam bisa masuk ke kamera VLive. Kemudian dari HDMI video capture ini kan inputnya ini nanti kita sambung dengan kabel ini. Kabel ini kalau jenengan beli handycamnya baru, ini kabelnya sudah termasuk di dalamnya, ataupun kalau handycam merek lain mungkin nggak ada. Nanti kita sambung seperti ini ke sini. Kemudian ini yang kecil ya, HDMI yang kecil ini kita masukkan ke sini. Sebentar, tak rakitkan sebentar. Kalau ada yang tanya kenapa pakai aplikasi kamera VLive, sebenarnya untuk aplikasi pihak ketiga yang bisa menghubungkan dengan handycam, dengan DSLR itu banyak. Cuman ini adalah salah satu yang biasa saya pakai karena udah terbiasa dan juga simpel. Jadi seperti ini. Nah, kita masukkan. Ini kita sambung ke sini. Dan ini ke sini ya. Kemudian yang ini ke handycamnya seperti ini, HDMI-nya. Nah, ini kita nyalakan handycamnya. Ini nyala. Kita buka lensanya. Nah, nanti di kamera VLive ketika kita start, izinkan kamera VLive mengakses USB video, ini kan bisa mengakses. Oke, ini audio enggak. Nah, ini yang ditangkap oleh handycam. Yang ditangkap oleh handycam akan nampak di kamera VLive. Di sini juga nampak seperti itu. Ini lihat. Nah, ini nyoteng kamera, nyoteng wajah saya nih. Peteng tapi. Ya. Lah, rangkaian ini bisa menghubungkan buat live, tinggal nanti kita setting,
tapi nggak bisa ngecas. Ini problem utamanya. Jadi di sini fokus postingan kali ini akan membahas tentang produk ini. Sebenarnya rangkaian ini nggak semua di HP cocok ya. Rangkaian ini nggak semua HP cocok. Saya pernah coba rangkaian seperti ini. Pakainya HP Redmi Note 10 5G yang saya gunakan untuk merekam ini nggak cocok, nggak isinya burem. Terus di HP adik saya Redmi Note 10S bisa, di HP adik saya yang Redmi Note 8 bisa. Akhirnya ini saya pilih 9T karena baterainya 6000 mAh. Kalau nge-live di pengajian itu dari awal sampai akhir bisa sekitar 4 jam kuat. Tapi untuk nge-live sehari, misal acaranya wisuda dari pagi buta sampai siang ba'da duhur, tantangannya di situ. Ini nggak bisa ngecas karena apa? Port Type-C-nya sudah kita pakai untuk ngambil gambar via handycam atau kamera yang tersambung. Nah, ini solusinya. Sebenarnya sebelumnya saya udah pernah beli produk-produk serupa. Cuman dulu saya ngeceknya cuma di HP-HP yang ada di rumah saya. Saya belum pernah ngecek di HP Samsung. Jadinya saya kira nggak bisa semua, saya retur semua. Dan setelah adik saya beli HP Samsung, saya coba beli ini. Ya, saya cek, alhamdulillah bisa. Ini kita buka produknya. Ini mereknya Mopai, serinya KT511. Merek Mopai, logonya ini serinya KT511. Jadi kalau jenengan mau beli, ini variannya banyak sekali. Jenengan harus pastikan serinya itu sesuai dengan yang jenengan inginkan. Terus versi seri ini itu gimana sih penampakannya, kayak gini. Nah, penampakannya kenapa saya pilih yang ini? Jadi ini kan nanti masuk ke Type-C-nya ya. Nah, di sini itu ada 3. Kalau jenengan lihat yang ini cuma 1 kan? Ini cuma 1. Ini ada 3. 1 ini USB 3.0. Yang kedua Type-C power delivery. Yang ketiga Type-C data. Ini tak cobakan di Samsung A56 adik saya. Kemarin udah saya coba bisa, nanti tak previewkan bahwa ini bisa. Jadi misal kita butuh nge-live yang durasinya dari 6 pagi sampai 6 sore katakanlah kasarannya. Kalau kayak gini tuh kan ini maksimal 4 jam. Lah kalau kita pakaiin ini udah masuk sini, ini buat ngecas. Tapi ini nggak cocok di HP Redmi 9T, nggak cocok di HP Redmi Note 10 5G, nggak cocok di HP Redmi Note 10 Pro, nggak cocok di HP Redmi Note 8. Tuh, nggak bisa sambil ngecas. Casnya masuk putus seperti itu. Atau nanti videonya nggak masuk. Cuma salah satu bisa ngecas, apa bisa masuk. Jadi kalau jenengan mau bisa ngecas dan juga bisa ambil gambar dari video yang kamera terhubung, itu harus dipaske, cocokke sama HP-nya yang akan jenengan pakai. Kalau Redmi seri terbaru mungkin bisa, cuma saya belum pernah coba. Kebetulan adik saya ada yang pakai Redmi terbaru, cuman anaknya lagi di pondok. Ini yang di rumah pakainya Samsul, jadi ini nanti kita tes pakai Samsul. Oke, langsung saja. Ini kita ganti ya HP-nya dengan Samsung A56. Ini rangkaian yang ini tetap. Oke, ini chargernya Samsung. Ini HP-nya si anyar ya, udah sebulan. Ya. Untuk memudahkan ini handycam saya arahkan ke arah saya bikin video ya supaya nampak buktinya. Nah, seperti ini. Ini kita ganti dengan yang merek Mopai ya. Ini yang kita lepas cukup OTG-nya aja. Ini masih Redmi 9T. Kita pakai ini. Ya. Nyala. Indikator terhubung.
HDMI video capture-nya kita pasang di sini. Oke, sudah terpasang. Ini bisa masuk gambarnya. Izinkan kamera VLF mengakses USB video. Oke. Apakah Anda mementing kamera sebagai utama? Oke. Kalau ini nggak usah ya. Nah ini, tuh kan, handycam menghadap ke arah saya. Ini gambarnya masuk. Tuh ya, di sana berarti handycam. Sekarang kita coba dengan ngecas. Tuh udah terhubung ke listrik. Stop kontak. Charger. Masuk. Jus. Type C. Ini kita masukkan ke yang Mopai. Ya, kalau ini kan nggak ada tadi ya, cuman buat ngambil satu tok. Yang Mopai ini kita masukkan ke sini. Nah, ininya hilang otomatis. Tuh. Yang tangkapan dari handycamnya hilang kayak gini. Ini indikator baterainya nggak nambah. Tuh indikator baterai masih tetap nggak nambah. Dan kamera sumber videonya hilang. Sekarang kita ganti di Samsung A56. Ini kita copot dulu aja wis. Nah ini ya, ini Samsung A56 ini. Nah, kamera VLF ini kita buka, kita pilih start, kemudian kita colokkan ke USB OTG yang Mopai tadi. Nih. Nah. Izinkan kamera VLF menggunakan USB kamera video. Oke. Jadikan kamera USB sebagai layar utama. Oke. Audio nggak usah. Nah, tuh nangkap video ya. Ini tuh bisa nangkap yang ada di layar handycam sama dengan di HP-nya. Jadi input videonya masuk. Ini yang tugas input, ini yang tugas streamingkan. Sekarang kita coba cas. Nih, kalau di Samsung itu bisa masuk. Kita ceplokkan di ini ya, power. Jus. Awalnya kameranya restart. Tapi kemudian kalau udah kita setting, ini nanti bisa ngecas. Tuh lihat, ini ada indikator. Bentar Pak Zoom, deketin. Nah ini fokusnya. Nah tuh lihat indikator baterai. Ini ngecas ya. Tuh kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini indikator baterai ngecas. Tuh lihat 35% sambil ada lightingnya tak patin. Nah tuh. Ini indikator baterai 36% sama ada logo petirnya. Ini kalau tak cabut, ini indikator baterainya nggak ada petirnya, cuman ini lagi di mode pesawat kok. Nah, nek dicolok ke fokus. Nah, kalau dicolokkan itu ini charging, ada logonya masuk. Terus USB kameranya juga masuk. Nih lihat. Nah, nih yang nampak di layar handycam sama seperti lighting yang nampak di
kamera VLF HP Samsungnya, bisa sambil ngecas, charging tuh indikatornya. Nah, masuk tuh, lihat. Nggak cuma di situ, karena yang Mopay ini ada 3 lubang, satu USB 3.0, 2 Type-C charging, yang ketiga Type-C data. Bentar, ambilin flash disk dulu. Ini flash disknya udah tak ambil. Ini hasilnya seperti ini, cuma ini micro, jadi saya pakai ini merek SanDisk. Saya pakai konverter ya, yang dari USB-A masuk jadi Type-C. Ini kita masukkan, rangkaian masih utuh, kita masukkan di sini. Nah, ini ya, rangkaian masih utuh. Tuh, lihat, rangkaian masih utuh. Ini kita coba keluarkan dulu, karena tadi ini flash disknya udah masuk. Kita buka aplikasi yang bisa buat file. Nah, ini di sini di notifikasi aja ada USB storage agent ya, jadi USB-nya ngecas. Terus ini ada juga yang masuk nih. Nah, ini file flash disk, ini file flash disk. Nah, kita coba back. Ini filenya ini, nih lihat, internal storage sama USB storage. USB storage tadi ini ya. Demikian ini postingan saya. Kalau bahasanya bulat, silahkan ditonton berulang kali supaya paham, atau dipelankan videonya. Yang jelas semoga bermanfaat. Kalau jenengan pengen tahu bagaimana cara nge-live di pengajian, juga silahkan komen di kolom komentar, request, nanti tak bikinkan. Kalau minat sama produknya, bisa dicek di kolom deskripsi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.